Dewi dan Arif bertemu saat kuliah di kota besar. Mereka adalah pasangan yang tampak sempurna di mata orang lain. Dewi adalah seorang wanita yang cerdas, cantik, dan penuh ambisi. Sementara Arif adalah pria yang tampan, pekerja keras, dan memiliki karier yang sukses. Mereka saling mendukung dalam segala hal dan akhirnya menikah setelah lulus kuliah. Semua orang mengira mereka akan hidup bahagia selamanya. Pada awal pernikahan mereka, segala sesuatunya terasa manis. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian mereka, dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Dewi memiliki rumah yang nyaman dan kehidupan yang cukup mapan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu mulai memudar dan kenyataan yang lebih pahit pun mulai terungkap. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Dewi dan Arif yang tampak sempurna mulai mengalami ketegangan. Mereka tidak lagi merasa terhubung seperti dulu. Komunikasi yang dulu lancar mulai terputus, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Dewi yang dulu ceria dan penuh energi mulai merasa kosong. Arif, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, juga merasakan adanya jarak yang semakin besar antara mereka. Dewi merasa bahwa Arif tidak lagi memberi perhatian yang sama seperti dulu. Dia merasa diabaikan, dan meskipun mereka hidup bersama, dia merasa kesepian. Arif di sisi lain merasa tertekan oleh ekspektasi untuk selalu sukses dan memenuhi tuntutan pekerjaan. Keduanya mulai merasa bahwa mereka hanya menjalani rutinitas, bukan hidup dalam kebahagiaan yang mereka impikan di awal pernikahan. Konflik yang tidak terselesaikan. Masalah-masalah kecil mulai menumpuk dan berkembang menjadi konflik besar. Dewi merasa Arif terlalu fokus pada pekerjaan, sering pulang larut malam dan jarang punya waktu untuknya. Sementara Arif merasa Dewi terlalu tergantung padanya dan terlalu sering mengeluh. Mereka mulai terjebak dalam lingkaran perselisihan tanpa solusi, dan setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran. Mereka berdua semakin sibuk dengan hidup masing-masing dan semakin jarang berinteraksi. Dewi sering merasa marah dan kecewa, sementara Arif merasa cemas dan tertekan. Namun meskipun merasa tidak bahagia, keduanya tidak ingin mengakui bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk. Mereka terus mempertahankan hubungan itu demi penampilan dan rasa tanggung jawab, tetapi jauh di dalam hati mereka, kebahagiaan yang dulu telah hilang. Perselingkuhan. Masalah yang terus-menerus terpendam akhirnya mencapai puncaknya. Arif yang merasa kesepian dan tertekan bertemu dengan seorang wanita di tempat kerja. Mereka mulai berbicara lebih sering dan akhirnya terjerumus dalam hubungan yang salah. Meskipun awalnya Arif merasa bersalah, dia terus terlibat dalam hubungan tersebut, merasa bahwa wanita itu memberi perhatian yang tidak lagi didapatkannya dari Dewi. Ketika Dewi mengetahui perselingkuhan itu, hatinya hancur. Ia merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dewi merasa pengkhianatan ini adalah titik akhir dari segalanya. Ia merasa ditinggalkan dan tidak dihargai. Arif, meskipun menyesal, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Keduanya terjebak dalam kebisuan dan saling menuduh, dengan hati yang penuh amarah dan kekecewaan. Keputusan berat. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke konseling pernikahan. Terapi ini membuka banyak luka lama dan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan masing-masing. Arif mengakui bahwa dia merasa tidak dihargai dan terlalu terfokus pada pekerjaannya, sementara Dewi mengakui bahwa dia merasa tidak diperhatikan dan terkadang merasa kesepian meskipun hidup bersama. Namun meskipun mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan, Dewi dan Arif sadar bahwa cinta mereka telah pudar. Suatu malam setelah beberapa minggu berdiskusi dan mencoba menyelesaikan masalah mereka, Dewi duduk dengan Arif dan berkata dengan suara yang penuh emosi, "Arif, aku rasa kita sudah terlalu jauh dari satu sama lain. Kita telah mencoba, tapi aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang membuatku merasa tidak dihargai. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, dan aku yakin kamu juga merasakannya." Arif terdiam, lalu menjawab dengan suara yang berat, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Dewi. Aku memang salah, dan aku menyesal. Tapi apakah kita benar-benar bisa memperbaiki semuanya setelah semua yang terjadi?" Dewi menatapnya dengan mata penuh air mata. "Mungkin kita harus berhenti mencoba menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi." Dewi dan Arif akhirnya memutuskan untuk berpisah. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi keduanya tahu bahwa itu adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Mereka tidak lagi merasa bahagia bersama,
Dan meskipun mereka telah berjuang keras untuk memperbaiki hubungan, mereka tahu bahwa kadang-kadang, meskipun sudah lama bersama, cinta itu bisa hilang. Mereka berpisah dengan penuh air mata, masing-masing pergi untuk mencari kebahagiaan yang telah lama hilang. Setelah perpisahan itu, Dewi memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menjalani kehidupan baru, mengejar impian yang sempat tertunda, dan akhirnya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti berkeliling dunia, bertemu teman-teman lama, dan menemukan kembali kebahagiaan dalam dirinya. Arif, di sisi lain, menyadari kesalahan besar yang telah dia buat. Ia berusaha memperbaiki dirinya dan akhirnya membangun kembali hidupnya dengan pelajaran dari pernikahan yang gagal. Pelajaran dari kisah ini, kisah Dewi dan Arif mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak selalu datang hanya karena lama bersama. Tanpa komunikasi yang baik, rasa saling menghargai, dan perhatian terhadap perasaan pasangan, sebuah hubungan bisa terpecah meskipun telah bertahan selama bertahun-tahun. Cinta yang sejati membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Dan terkadang meskipun kita telah berjuang bersama, perpisahan adalah langkah terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dewi dan Arif mungkin tidak bisa kembali bersama, tetapi perjalanan mereka memberi mereka kesempatan untuk berkembang sebagai individu dan belajar bahwa terkadang kebahagiaan itu ditemukan dalam kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Setelah perpisahan mereka, Dewi dan Arif melanjutkan hidup masing-masing. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, mereka perlahan mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka akan berjalan ke arah yang berbeda. Namun, meskipun ada luka yang dalam, keduanya mulai menemukan kekuatan untuk bangkit. Dewi membangun kembali dirinya. Dewi merasa seperti orang yang baru dilahirkan setelah perpisahan itu. Awalnya, ia merasa kesepian dan terluka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukanlah sekadar tentang hubungan dengan orang lain. Dewi menemukan kembali gairahnya untuk bekerja dan mengejar impian yang sempat terlupakan saat ia terfokus pada pernikahannya. Ia memutuskan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut, yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Dewi mulai mendaftar untuk kursus desain interior, sebuah bidang yang selalu ia minati, tetapi belum pernah berani mengejarnya. Dalam beberapa bulan, Dewi merasa lebih hidup, merasa berdaya, dan mulai melihat masa depannya dengan cara yang baru. Selain itu, Dewi juga mulai lebih fokus pada diri sendiri. Ia mulai berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan kembali berhubungan dengan keluarganya yang sempat terabaikan. Melalui perjalanan ini, Dewi belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebuah pelajaran yang sangat berharga yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Menyembuhkan luka dan mencari perubahan. Di sisi lain, Arif merasa cemas dan penuh penyesalan setelah perpisahan mereka. Ia menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dibuatnya dalam pernikahan tersebut. Kesibukannya yang berlebihan, kurangnya perhatian kepada Dewi, dan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan baik, semuanya berkontribusi pada kehancuran hubungan mereka. Namun, Arif juga sadar bahwa untuk melanjutkan hidup, ia harus belajar dari masa lalunya. Ia memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya yang melelahkan dan mulai fokus pada diri sendiri. Arif mulai menjalani terapi untuk mengatasi rasa bersalah dan kekosongan yang ia rasakan. Ia belajar banyak tentang dirinya sendiri dan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup, bukan hanya dari sisi pekerjaan dan status sosial, tetapi juga dalam hal hubungan pribadi. Arif juga mulai meluangkan waktu untuk keluarganya, memperbaiki hubungan yang sempat renggang dengan orang tuanya. Ia menyadari bahwa keluarganya adalah sumber dukungan yang penting dalam hidupnya. Langkah-langkah kecil yang diambil Arif membantu menyembuhkan luka-luka lama, meskipun ia tahu proses itu memerlukan waktu dan usaha yang tak mudah. Pertemuan kembali, menerima masa lalu, dan meneruskan kehidupan. Beberapa tahun setelah perpisahan mereka, Dewi dan Arif bertemu kembali secara kebetulan di sebuah acara reuni lama. Mereka berdua merasa canggung pada awalnya, tetapi pertemuan itu berjalan lebih lancar dari yang mereka bayangkan. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup masing-masing dan bagaimana keduanya telah berubah sejak perpisahan itu. Dewi tersenyum saat berbicara tentang bagaimana ia menemukan kembali jati dirinya dan mencapai banyak hal yang sebelumnya hanya menjadi mimpi. Arif, di sisi lain, bercerita tentang bagaimana ia belajar untuk lebih terbuka dengan perasaannya dan lebih menghargai hubungan yang ada dalam hidupnya.
Mereka tidak lagi merasa ada dendam atau amarah, hanya ada rasa pengertian dan penerimaan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Aku senang melihatmu bahagia, Dewi, kata Arif dengan tulus. Dewi mengangguk sambil tersenyum. Aku juga senang melihatmu berubah, Arif. Meskipun perpisahan itu sulit, aku rasa itu adalah keputusan yang benar bagi kita berdua. Mereka saling mengangguk, tidak ada lagi rasa benci atau penyesalan, hanya rasa damai yang datang setelah menerima kenyataan. Meskipun perpisahan mereka adalah bagian yang menyakitkan dalam hidup mereka, mereka berdua tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Pelajaran yang ditemukan. Kisah Dewi dan Arif adalah kisah tentang bagaimana kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, hubungan tidak selalu bisa bertahan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Mereka berdua belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Dan terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan hal yang lebih baik dalam hidup kita. Dewi dan Arif akhirnya melanjutkan hidup mereka masing-masing. Dewi menemukan kebahagiaan dalam mengejar impian dan merawat dirinya, sementara Arif menemukan kedamaian melalui perubahan diri dan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu mereka, tetapi saling menghargai sebagai individu yang telah melewati banyak hal bersama. Meski mereka tidak bersama lagi, kisah mereka mengajarkan bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang-kadang itu adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan peluang dan pembelajaran. Keduanya kini bahagia dengan jalan hidup yang mereka pilih, dan mereka tahu bahwa kebahagiaan itu datang bukan dari hubungan dengan orang lain, tetapi dari bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan menerima apa yang telah terjadi. Pertemuan mereka yang penuh kesadaran dan penerimaan, Dewi dan Arif memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing. Namun, meskipun mereka telah menemukan kedamaian dengan masa lalu mereka, tidak berarti mereka tidak merasakan kerinduan akan cinta yang telah hilang. Dewi dan Arif masing-masing merasa bahwa mereka harus memberi kesempatan untuk cinta yang baru dalam hidup mereka, meskipun itu terasa menakutkan seapa yang telah mereka alami. Beberapa bulan setelah pertemuan kembali dengan Arif, Dewi mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Setelah bertahun-tahun fokus pada pekerjaan dan diri sendiri, ia merasa siap untuk membuka hatinya lagi. Namun ia tidak terburu-buru. Dewi ingin menemukan seseorang yang dapat memahami dirinya sepenuhnya, seseorang yang tidak hanya mencintai dirinya, tetapi juga mendukung impian-impian yang ia miliki. Dewi mulai bertemu dengan beberapa pria, tetapi ia tidak merasa ada koneksi yang mendalam hingga suatu hari, ia bertemu dengan Bimo, seorang pria yang bekerja di bidang arsitektur dan memiliki minat yang serupa dengan Dewi. Mereka mulai sering berbicara dan Dewi merasa bahwa Bimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya. Tidak hanya itu, Bimo juga menghargai waktu Dewi untuk dirinya sendiri dan mendukung impian kariernya. Mereka memulai hubungan yang penuh komunikasi dan saling pengertian. Dewi merasa nyaman dan merasa dirinya dihargai. Meskipun mereka belum terburu-buru untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, Dewi merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa menjadi pasangan sejati. Dewi tahu bahwa cinta tidak datang begitu saja, tetapi saat itu ia merasa bahwa ia sudah siap untuk membuka lembaran baru. Di sisi lain, Arif juga berusaha untuk melangkah maju setelah perpisahannya dengan Dewi. Namun, ia menyadari bahwa mencari cinta sejati bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa hubungan yang singkat, Arif merasa bingung dan ragu. Ia tahu bahwa ia harus menemukan seseorang yang benar-benar bisa menerima dirinya apa adanya, termasuk kekurangannya. Arif mulai memahami bahwa ia tidak bisa lagi fokus pada penampilan luar atau status sosial, tetapi pada hubungan yang lebih dalam dan penuh pengertian. Arif bertemu dengan Wina, seorang wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah anak-anak kurang mampu. Wina memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Dewi, namun Arif merasa nyaman dengan cara Wina memperlakukan orang di sekitarnya. Wina adalah seseorang yang penuh kasih dan perhatian, dan ia memiliki pandangan hidup yang sederhana namun dalam. Melalui Wina, Arif belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan belajar lebih sabar. Meskipun hubungan mereka tidak langsung berkembang pesat,
Arif merasa hubungan ini lebih alami dan tidak terburu-buru. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya, dan ia lebih berhati-hati dalam membangun hubungan yang lebih sehat. Arif menyadari bahwa pernikahan bukanlah tujuan akhir, tetapi membangun kehidupan bersama yang penuh dengan kepercayaan dan komunikasi yang baik adalah hal yang paling penting. Keputusan terbaik, seiring berjalannya waktu, Dewi dan Arif semakin mantap dengan pilihan hidup mereka masing-masing. Mereka sadar bahwa meskipun hidup mereka tidak lagi saling berhubungan, keduanya telah menemukan kebahagiaan yang sejati dalam perjalanan masing-masing. Mereka belajar untuk tidak terikat pada kenangan masa lalu, tetapi lebih pada pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Pada akhirnya, Dewi dan Arif tetap saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun perpisahan mereka awalnya terasa pahit, itu adalah langkah yang tepat untuk kedua belah pihak. Keduanya menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh cinta, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mereka tetap menjaga hubungan yang baik sebagai teman, dengan saling menghargai keputusan hidup masing-masing. Kehidupan mereka telah berjalan dalam arah yang berbeda, tetapi mereka berdua tetap merasa bersyukur atas perjalanan yang telah mereka lewati bersama. Kini, Dewi dan Arif masing-masing melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa kebahagiaan sejati memang datang setelah kita menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Mereka telah belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bersama, tetapi juga tentang memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan hidup mereka, Dewi dan Arif akhirnya menemukan bahwa kadang-kadang perpisahan bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari kebahagiaan yang lebih besar dan lebih indah.